Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul, dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah. Ayo, kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab. Tidak ada, Abu Nawas. Itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu, bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali, kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. Ya Abu Nawas, panggil Tuan Hakim. Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram.
Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata, "Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita." Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu bersedih, wahai petani?" Dia menjawab, "Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini." Saya bertanya lagi, "Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?" Petani itu berkata, "Saya hanya menanam dan berharap hujan turun." Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, 'Cobalah kamu bernyanyi saat menanam, mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan.'" Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah, menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang dimaksud dengan takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Lelaki itu bertanya lagi, "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak, "Ya, seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk. Dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan." Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan, "Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Dan ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima." Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. "Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi, berusaha sebaik mungkin, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa.
Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian. Lelaki itu pun tersenyum, merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas. Abu Nawas pun mengangguk. Lah, betul sekali. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, dan kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas pergi ke kota yang baru dikunjunginya. Karena di sana tidak ada kenalan, Abu Nawas pun memutuskan mencari penginapan untuk beberapa hari. Kondisi penginapan yang rencananya akan ditempati oleh Abu Nawas ternyata sudah tua dan banyak kerusakan. Abu Nawas menemui pemilik penginapan tersebut. Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku itu sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyut meski hanya terkena hembusan angin kecil, Tuan, kata Abu Nawas. Oh, itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan. Penginapanku ini memang menyesuaikan usia bumi, balas si pemilik penginapan. Maksud Tuan? Tanya Abu Nawas tidak mengerti. Jadi begini, Tuan. Usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Meski demikian, Tuan lihat sendiri kan, bumi ini masih sangat kokoh dan kuat, tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat, ujar si pemilik. Wah, Tuan, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang karena keburu kiamat duluan, timpal Abu Nawas. Mendengar penjelasan dan candaan dari Abu Nawas, pemilik penginapan hanya bisa terdiam. Abu Nawas pun tidak jadi menginap di penginapan tersebut dan pergi mencari penginapan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana, kata salah satu dari mereka. Ada keperluan apa? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu, jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kalian melihat barangnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami, jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini.
Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar Paduka yang mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena mereka tak menghargainya Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi, saudaraku. Apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja. Saya tahu tentang Isa, tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti. Mengapa
Allah yang Maha Esa membutuhkan anak? Apakah dia kesepian? Atau mungkin dia merasa tidak lengkap tanpanya? Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu, jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi.